Penyebab tim nasional Indonesia kalah atas Saudi Arabia di kualifikasi ronde keempat Piala Dunia ya yang berlangsung di King Abdullah Stadium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Sangat disayangkan di pertandingan yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Pertandingan ini kita tunggu-tunggu sampai banyak seluruh pecinta sepak bola Indonesia begadang. Dan kita sempat dikejutkan ya oleh gol Kevin Dick, namun kita di comeback oleh Saudi Arabia dengan skor 1-3 sebelum akhir babak waktu normal Kevin Dick kembali mencetak gol sehingga skor akhir menjadi 2-3. Di sini gue mencatat kurang lebih ada 5 penyebab ya Indonesia bisa dikalahkan oleh Saudi Arabia. Yang pertama, kita menggunakan formasi 4 back yang biasanya selalu kita gunakan formasi 3 back, yaitu Jay Ijes, di kanannya ada Rizky Ridho dan juga kirinya ada Justin Habdar. Tapi di pertandingan kali ini kita menggunakan formasi 4 back di mana posisi backnya itu yaitu di kiri ada Dean James yang biasanya diisi oleh Calvin Verdong karena cedera, tapi Dean James yang mengisinya. Lalu di CB kiri ada Jay Ijes, CB kanan ada Kevin Dick dan juga RB ada Yakob Sayuri. Ini posisi formasi 4 back ini sebenarnya tidak begitu tangguh, tidak begitu kuat karena di lini depannya, tengahnya ini lini depan dari back itu sangat melompong sekali, bahkan itu sangat terlihat jelas dari menit-menit pertama sampai menit sekitar 60-an. Jadi biasanya pemain sepak bola Arab siapapun tuh biasanya menggunakan strategi menyisir dari sayap kiri ataupun kanan, jarang sekali menggunakan dari tengah. Tetapi ini kemarin kita banyak kecolongan di lini tengah sehingga formasi 4 back kita kewalahan dan tidak begitu tangguh walaupun diisi oleh pemain Jay Ijes dan juga Kevin Dick. Kalau misalkan diisinya bukan oleh dua orang ini maka kita akan kedodoran sama sekali. Sehingga terciptanya gol pertama itu karena tidak ada yang menutup di lini tengah kita dan Jay Ijes mendapatkan keepingan ya. Akhirnya bisa dicetak gol melalui luar kotak penalti, sangat disayangkan. Lalu yang kedua di lini tengah, nah ini ya lini tengahnya kita bolong. Jay Pelipesi itu baru dipasangkan dengan Mark Klok ya, itu baru ketika pertandingan menghadapi Cina Taipei ya. Biasanya Joy Pelipesi itu biasanya dengan Nathan ataupun Tom Hai ya, tetapi dipasangkan kali dengan Mark Klok sehingga Joy Pelipesi ini kelihatan banget ya, ngos-ngosan banget, kejar sono kejar sini. Mark Klok juga sama, sering kali kehilangan bola sehingga memang lini tengah kita DM-nya ini ya, double pivot kita sangat buruk sekali di dalam pertandingan tersebut. Seandainya Arab Saudi bermain dengan sangat bagus, mungkin kita bisa kejebolan lebih dari 3 ya, karena dari lini tengah kita bermain tidak begitu efektif. Seharusnya kalau ingin melakukan eksperimen itu jangan yang kita mengambil dasar dari pertandingan Cina Taipei, tetapi kita ambillah dasar dari pertandingan mungkin menghadapi Lebanon atau pertandingan sebelumnya menghadapi Jepang atau Cina dan juga Bahrain. Jadi jangan disamakan antara Cina Taipei dengan Saudi Arabia. Ini kelihatan sekali double pivot kita, lini tengah kita itu menganut pada pertandingan antara Indonesia dengan Cina Taipei. Ya jelas kita menang 6-0 atas Cina Taipei karena lawannya memang sedikit di bawah level kita. Dan lini depan yang sangat terisolasi ya, lini depan kita penyebab berikutnya adalah lini depan kita. Ragnar Oratmangun itu sangat terisolasi, tidak ada bantuan dari sayap kanan maupun sayap kiri. Apalagi di sayap kiri itu tidak ada sokongan sekali, tidak ada support bagi Ragnar Oratmangun karena di sana yang dipilih adalah Beckham Putra. Beckham Putra ini sangat tidak menonjol pada pertandingan kali ini karena mungkin mental ya. Jadi pemain bola itu kadang walaupun di pertandingan sebelumnya bagus, tetapi ketika dia bermain di kualifikasi Piala Dunia, apalagi ini adalah pertandingan yang sangat menentukan, mungkin mental dari Beckham Putra down sehingga dia tidak mampu memberikan kontribusi apapun terhadap lini depan kita, sehingga Ragnar Oratmangun yang posisinya striker itu sangat kesulitan sekali dan terisolasi, bahkan back dari Saudi Arabia dengan mudah mematahkan pergerakan-pergerakan dari Ragnar Oratmangun. Penyebab berikutnya adalah blunder pemain. Banyak kita melakukan blunder, kesalahan fatal
Mark Klok salah passing, ya Yakob Sayuri, Beckham Putra juga tidak mampu melindungi bola dengan baik, gagal passing, dan yang begitu fatal adalah Yakob Sayuri ketika itu ketika dia memegang baju dari striker Saudi Arabia, walaupun sebenarnya kalau itu tidak dipegang bajunya itu bolanya sangat jauh dan tidak akan mampu dicapai oleh striker Arab. Namun karena di sana ada VAR dan wasitnya juga sangat jeli sekali, ya, sehingga akhirnya itu menimbulkan penalti dan menjadi gol. Nah, itu yang sangat disayangkan. Seandainya itu tidak terjadi, maka skor 2-2 untuk kita. Sebenarnya ya. Dan juga peluang dari Ole Romeni juga di sundulan dan juga sontekan umpan dari Eleanor Renders itu tidak mampu berhasil mencetak gol. Seandainya itu menjadi gol, mungkin kita akan bisa memenangkan pertandingan. Lalu yang berikutnya, penyebab yang berikutnya adalah pemilihan pemain yang kurang tepat. Ya, saya rasa di pertandingan yang sangat krusial, bahkan Patrick Kluivert sendiri dalam konferensi persnya mengatakan bahwa dua pertandingan tersebut adalah bagaikan final, tetapi kenapa yang diturunkan adalah pemain yang kurang tepat, seperti Barklok dan juga Joy Pelipesi. Harusnya di sana bisa diisi Nathan atau Tom Hai, ya Tom Hai bisa diisi. Jadi Ricky Kambuaya berpasangan dengan Joy Pelupesi itu lebih bagus, dan Tom Hai di posisi sebagai AMF, tapi itu tidak dilakukan. Dan juga striker Ragnar Oratmangun mungkin bisa digeser ke kiri menggantikan Beckham Putra, dan strikernya diisi oleh Romeni, ya. Begitu juga dengan Yakob Sayuri, dengan bermain di back itu dia kurang begitu nyetel, karena posisi aslinya sebenarnya adalah RB, ya. Posisi aslinya ada RB, tapi kenapa tidak dipasang Sandy Walsh, malah memasang Yakob. Dan kelihatan sekali jadi ada pemain yang menjadi sorotan, 3 pemain, yaitu Mark Klok dan juga Yakob Sayuri dan Beckham Putra ini menjadi sorotan, dan terbukti ketika gol ketiga tercipta bagi Arab Saudi, kita menggantikan pemain, oleh Romeni datang masuk dan juga Tom Hai masuk, itu kita sangat mendominasi dan lebih terarah permainan kita, sehingga kita bisa menghasilkan satu gol lagi melalui penalti kesalahan yang dilakukan oleh bek Arab Saudi ketika bola mengenai tangan. Jadi itu ada beberapa penyebab. Nanti teman-teman silahkan tulis di kolom komentar mengenai penyebab kekalahan timnas Indonesia, tetapi Indonesia masih punya peluang. Demikian, wassalam.